Ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin, muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk beribadah kepadanya, termasuk pada saat ini kita dalam lingkaran zikrullah. Itu yang menjadi idaman-idaman kita, bahwa hidup kita yang singkat ini menjadi rentetan daripada zikrullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai hamba-hambanya yang banyak berzikir kepadanya. Amin. Bukan saja ketika kita sudah dewasa dan sudah mendapat penambahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah mencatatnya sejak kita dilahirkan. Seakan-akan kita tidak pernah berhadapan dengan zaman, dengan waktu ini, kecuali sudah kita isi dengan zikrullah. Itulah dia Allah Subhanahu wa taala. Asal saja kita mau meminta kepadanya, berdoa kepadanya. Dan pada saat ini kita juga sama-sama menyimak firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kita membayangkan bahwa kita benar-benar mendengar firman Allah. Sami'tu Allah yaqul, aku telah mendengar Allah berfirman. Demikian ucapan Al-Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu ta'ala anhu. Pada hari ini kita akan berbicara tentang suatu topik, kalau bisa kita sebut sebagai topik. Firman Allah itu dimensinya luar biasa, sehingga muncul dari firman Allah itu topik, topik, dan topik. Itu firman Allah. Topiknya adalah tiada pencipta kecuali Allah. Dia pencipta sejati semua makhluknya, apapun dan siapapun makhluk itu. Dan dia pemberi rizki satu-satunya kepada seluruh makhluknya tanpa kecuali. Untuk lebih mudahnya supaya kita tahu, Allah berbicara kepada kita dengan bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Kami telah menurunkannya. Tidak disebut apa yang diturunkan itu, karena tidak ada yang lebih mulia dari antara penurunan-penurunan Allah seperti Al-Quran. Tidak ada. Tidak ada yang Allah turunkan kecuali semuanya rizki, semuanya anugerah. Tetapi tidak ada suatu anugerah seperti Al-Quranul Karim. Apa kata rizki? Rizki itu artinya sesuatu yang bermanfaat, supaya kita lebih merasakan hubungan kita dengan Allah. Tidak ada yang datang dari Allah kecuali rizki. Apa artinya rizki?
sesuatu yang bermanfaat. Bersyukurkah kita atau tidak? Sudikah kita memanfaatkan manfaat itu atau tidak? Itu bagian daripada ujian kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Fatir urutan yang ke-35 ayat 3. Saya mempersiapkan suatu eksemplar dari pelajaran kita ini bisa ikram anak-anak muda kita memperbanyak. Saya tidak sempat memperbanyak. Saya tidak sempat keluar rumah karena saya mempersiapkan materi di rumah. Jadi hanya saya print, jadi tidak banyak. Maka saya sediakan untuk bisa difotokopi. Kenapa? Sebab pelajaran kita ini tidak rumit-rumit, tidak memerlukan seorang guru besar yang bacaannya banyak. Ayat-ayat Al-Quran yang ada dalam pelukan Anda semuanya. Alhamdulillah. Saya juga menukil terjemahannya supaya lebih mudah, karena memang ayat ini kan dari sekian surat-surat, jadi lebih mudah. Maksudnya apa? Supaya bapak-bapak sudi pulang ke rumah mau membacakan ayat-ayat ini kepada orang-orang yang Anda cintai. Mereka paling berhak untuk mendapatkannya dari Anda. Anda bapaknya, Anda yang merawatnya dari kecil. Bacaan Anda lebih berkah insya Allah ketimbang saya, ketimbang ustadz manapun. Supaya hubungan Anda dengan anak Anda akan makin menguat. Anda ingatkan dia kepada Allah. Allah pasti membuat dia mengingat Anda sampai kapanpun. Dia akan merasakan bahwa betapa dekatnya Anda kepadanya ketika Anda menemaninya tadarrus. Dia membaca, Anda membaca. Berbicara tentang rezeki Allah. Anda mendidik dia untuk kagum secara mutlak. Dia akan cinta secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan Anda khususnya. Itu pengaruh Al-Quran. Itu mukjizat. Itu iman kita kepada Allah dan iman kita kepada Rasulullah, iman kita kepada Al-Quranul Karim. Sediakan waktu. Anak-anak kita, keluarga kita adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan kita. Itu agama kita menentukan demikian. Al-aqrabuna aula bil ma'ruf. Orang-orang yang paling dekat dari Anda adalah orang-orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan Anda. Jangankan kita, Allah perintahkan kepada nabinya begitu. Sebelum membacakan Al-Quran kepada orang lain, diperintahkan wa'mur ahlaka, perintah keluargamu. Rasulullah punya keluarga khusus seperti semua nabi, seperti semua manusia. Wa anzir ashiratakal aqrabin, berikan peringatan kepada
keluarga besarmu yang paling dekat. Dan itu yang dilakukan oleh beliau. Itu yang dilakukan oleh para nabi-nabi sebelum beliau. Ini sunnatullah. Ini peraturan Allah. Inilah yang menjadi undang-undang yang harus diterapkan oleh masyarakat manusia. Itu sunnatullah artinya apa? Undang-undang Allah. Terjemahan sederhananya apa? Kebiasaan-kebiasaan Allah. Apa itu sunnah Nabi? Kebiasaan Nabi, kesenangan Nabi. Sunnatullah itu kesenangan Allah. Karena Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih. Ayat yang pertama, surat Fatir ayat 35. Allah berfirman, ya ayuhan nasu dzukuru nikmatallahi alaikum. Wahai sekalian umat manusia, ingatlah, fikirkanlah, renungkanlah nikmat karunia Allah atas kamu sekalian. Hal min khaliqin ghairullah? Ya Allah, apakah ada pencipta selain Allah? Sebetulnya Allah Subhanahu wa taala bisa saja menyatakan hal khaliqun ghairullah. Apa ada pencipta selain Allah? Tetapi Allah tambah dengan kata-kata min. Maknanya apa? Apakah ada pencipta atau mirip-mirip pencipta? Miripnya ini berapa persen? 1000%. Jadi kalau kita manusia ada yang mirip banget, kita katakan kembaran, kan? Kembaran ini anak. Nah kalau mirip bisa jauh sekali. Tetapi apa? Sama-sama kupingnya dua, sama-sama matanya dua, mirip namanya. Ini Allah bertanya sama kita, jangankan seperti aku, mirip seperti aku, ada enggak? Itu kata-kata min. Ini saya membantu bapak-bapak untuk menghayati makna min, karena ini bahasa Arab, artinya dari. Tapi kesan kita ketika membaca ayat Al-Quran menurut ulama, menurut pakar-pakar bahasa itu artinya itu. Yang mirip kayak Allah, ada enggak pencipta itu? Maka beda semacam kita sekarang memproduk mobil. Mobil bisa beranak enggak? Mobil bisa mengadu kita ke polisi enggak? Mobil itu bahwa aku dipaksa supaya jalan dengan tanpa prosedur, laporkan kita ke pemerintah. Bisa nggak mobil buat begitu? Sama ciptaan Allah, tidak akan pernah sama. Maka Allah mengatakan hal min khaliqin. Ada yang seperti Allah Maha Pencipta yang bisa menciptakan makhluk seperti kamu? Kemudian Allah Subhanahu wa taala meneruskan firman-Nya, hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum, yang memberikan kamu rezeki sekarang ini saat kamu mendengar. Boleh jadi sebelumnya belum berkenalan dengan Allah, saat sekarang ini, besok dan seterusnya, terus menerus sampai kamu mati juga Dia kasihkan kamu rezeki. Sampai kamu dibangkitkan, kamu dikasih rezeki olehnya. Sampai kamu masuk surga insya-Allah, kamu dikasih rezeki olehnya. Dari mana kita dapat pencipta seperti Allah? Tidak tergugahkah hati kita untuk mencintainya dan merindukannya? Bacakan
ayat ini kepada anak yang Anda cintai. Jangan sampai dia meninggal dunia, dia tidak pernah mendengar ayat ini. Kita tidak tahu apa yang dia lakukan nanti sesudah kita. Jangan sampai dia tuntut kita di hari kemudian. Yarzuqukum minas sama'i wal ardi. Contoh yang mudah banyak. Bapak-bapak merasakan apa yang Allah berikan dari langit. Macam-macam. Ada hujan. Ya. Ada awan yang membawa kesejukan. Ada malaikat yang turun, yang melakukan tugas-tugas Allah banyak sekali. Setiap kita ketika membaca, kita renungkan, oh, tidak perlu ustaz, cukup guru kita Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi kita yang dahulu membacakan kepada kita. Bukan tidak menghormati ulama, sangat menghormati ulama. Ulama yang hakiki pun dia tidak berani untuk ditampilkan seakan-akan dia itu menggantikan Rasulullah. Tidak berani. Tidak ada yang berani kalau ulama hakikatan, tidak ada. Yu'raful ilmu bil khasyah. Demikian kata ulama. Ilmu itu ditandai dengan khasyah, kekaguman mutlak kepada Allah, takut mutlak kepada Allah. Allah memiliki dua sifat, sifatul jamal wa sifatul jalal. Sifat-sifat yang menunjukkan betapa indahnya hubungan dengan Allah, betapa penuh rahmatnya hubungan dengan Allah. Al-Jalal, betapa berwibawanya Allah. Berwibawa, tiada duanya. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illahu. Lanjutan daripada ayat. Kita tahu kan itu kalimat tauhid. La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan yang berhak, yang patut untuk disembah kecuali Dia. Fa anna tu'fakun. Allah bertanya, hambaku, apa yang membuat kamu menjadi berfikir yang tidak-tidak? Siapa yang menipu kamu, hambaku? Na'udzubillah bagi mereka yang mensekutukan Allah. Allah tanya, siapa yang membohongi kamu? Siapa yang menipu kamu? Siapa yang mendatangi argumentasi yang jauh lebih jelas daripada hubungan kita? Hubungan aku dengan kamu. Aku pencipta kamu, pemberi rezeki. Kenapa kamu sembah yang lain? Kenapa ada sesuatu yang kamu ingat seperti ingatan kamu kepadaku? Atau apa sesuatu yang membuat ingatan kamu kepadanya melebihi ingatan kepadaku? Siapa itu? Ayah kamu, ibu kamu, guru kamu, teman kamu. Siapa, kata Allah? Untuk membuktikan tidak ada. Hambaku tidak ada yang bisa mempengaruhimu, tidak ada. Tetapi kamu lupa, kamu sendiri yang begitu. Betapapun kamu nanti akan mendatangkan 1000 alasan. Ini semacam komentar saya namanya. Yang Bapak juga bisa berbicara lebih luas daripada itu dan lebih mampu. Maka pada ayat yang kedua, karena ini berkaitan sama rezeki. Rezeki yang paling sederhana yang kita pahami apa? Sandang, pangan, papan. Rezeki betul. Maka kata-kata rezeki artinya apa? Gaji. Gaji bulanan itu loh, yang tiap bulan kita dapat. Itu orang Arab juga menggunakan itu rezeki gitu katanya. Dan sepintas selalu yang kasih kita rezeki siapa? Pemerintah. Maka kadang-kadang pemerintah
pemerintahan yang tidak mengenal Allah, dia kira dirinya Tuhan. Itu Fir'aun. Fir'aun ketika mengklaim dia Tuhan, bukan karena dia menciptakan manusia. Bukan. Memang dia buat apa memang Fir'aun? Tak ada. Karena dia mengatur pemerintahannya. Dia yang membuat negerinya maju secara ekonomi. Itu dia merasakan demikian. Maka harus kita sadar, para penguasa itu ujiannya sangat berat. Kalau tidak diingatkan dengan baik, dengan lembut, bisa jadi dia mengaku Tuhan loh, walaupun tidak ngomong. Na'udzubillah min zalik. Dunia, kalau Anda jadi pemimpin tingkatan tinggi, Anda juga bisa mendapatkan ujian seperti itu. Semua manusia pembawaannya begitu. Dia ciptaan dari Allah, spesial. Bukankah dia ditunjuk sebagai khalifah di muka bumi? Itu manusia semuanya. Bukan si A dan si B. Bukan muslim saja, semua hambanya. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Maka ayat yang kedua, Allah mengingatkan manusia. Di surat Az-Zariyat ayat 56-58. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya, ini perlu digarisbawahi, hanya illa untuk beribadah kepadaku. Perhatikan, kerja kita di dunia ini apa? Beribadah kepada Allah. Ada yang lain tak? Ini firman Allah. Sederhana bapak-bapak. Tidak ada penugasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi jin dan manusia. Jin disebut lebih dulu. Ya. Mungkin karena jumlahnya lebih banyak. Mungkin soknya lebih gede. Mungkin wallahu a'lam ketimbang manusia. Sebab kemampuannya seakan-akan lebih. Jin bisa terbang, sebagian jin bisa terbang dia. Bisa berjalan ya di atas air. Maka Allah sebut, kerja kamu di dunia apa? Ibadah kepadaku, hamba kamu. Manusia juga demikian. Illa, kecuali untuk beribadah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan demikian. Rezeki dari mana ya Allah? Aku yang kasih kamu rezeki. Wama, artinya tanggungan rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Illa 'ala Allah rizquha. 'Ala Allah. Kewajiban kasih rezeki itu siapa? Allah. Allah yang menyatakan begitu. Yang berkewajiban kasih kamu rezeki, hai jin dan manusia, aku. Lihat, sportif sekali Allah. Tidak ada kerja kecuali ibadah. Usaha bagaimana usaha? Usaha juga ibadah. Jadi kita ketika usaha, kita kerja banting tulang, keluar keringat, itu ibadah. Rezekinya bukan karena saya kerja, karena saya menuntut ilmu. Maka lihat saja kadang-kadang orangnya yang tidak sekolah, buta huruf, rezekinya lebih banyak. Kalau rezeki itu dikaitkan dengan duit, dia kaya raya. Lihat para profesor. Ayo. Kalau hanya dikaitkan dengan gaji tok, tidak usah pakai sekolah kita, tidak usah jadi profesor. Kalau tujuan kita rezeki, tidak perlu. Lihat itu betapa banyak orang yang hanya lulusan SD saja atau tidak lulus SD, tapi duitnya lebih banyak.
Ada nggak? Banyak. Jadi artis saja udah. Kenapa tidak jadi artis? Boleh kalau itu bagian daripada ibadah. Bisa ibadah sebagai artis, silakan. Illa liya'budun. Rezeki aku yang tanggung. Ini sederhana bahasanya bapak-bapak. Mari gunakan akal pikiran kita yang sehat. Terjemahan kita kurang lebih sama semua. Karena yang berbicara itu Allah. Ma uridu minhum min rizqin. Aku tidak menghendaki dari mereka, tidak menuntut dari mereka, bukan saja rezeki. Min rizqin, rezeki sekecil apapun. Aku tidak tuntut. Itu kan kecil hambaku. Kamu buat sendirilah. Tidak. Semua rezeki kamu saya yang tanggung. Min rizqin. Menggetarkan hati bapak-bapak. Membuat kita rindu sama Allah. Nafas kita ini. Sekarang banyak orang baru tahu bahwa nafas ini harganya mahal. Betapa berjasanya corona itu. Banyak orang barat yang tidak kenal Allah, jadi yang kenal Allah. Kekayaannya tidak mampu untuk mendatangkan nafas baginya dengan leluasa sebagaimana biasa. Baru dia tahu, dia nangis. Kenapa baru sekarang saya kenal Allah? Jangan-jangan dia berkata karena tidak ada Muslim yang membacakan ayat itu ke Allah kepadaku. Wallahi, haknya dia untuk berkata begitu kepada Allah ketika ditanya. Tidak ada yang orang yang memegang Quran membacakannya kepada saya terlambat, ya Allah. Nah, supaya kita tahu kedudukan kita sebagai muslimin yang diberikan Al-Quran ini. Ma uridu minhum min rizki, dari mereka semuanya, jin dan manusia, rizki apapun. Wa ma uridu an yut'imun. Subhanallah. Sampai menyuapkan makanan ke mulut kita. Allah bilang, aku yang membantu kamu. Aku yang memasukkan makanan itu ke mulut kamu. Coba kamu lihat ketika kamu sakit, ketika kamu stroke, siapa yang menyuapkan kamu? Jangan kamu kira ya, ketika kamu menyuapkan bayi kamu susu, kamu kira kamu yang berbuat. Aku yang membuat kamu sayang kepadanya. Aku yang membuat kamu mampu untuk berbuat begitu. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah menyatakan apa? Aku tidak menuntut mereka memberi makan. Rizki sama memberi makan beda. Yang memasak, yang menyuapkan, sampai sedetil itu Allah menyatakan bukan. Itu tanggungan aku, itu kewajiban aku sebagai pencipta. Innallaha huwa razzaq. Sifat Allah itu dua dalam Al-Quran berkaitan sama rezeki, berkaitan sama kata-kata ra, zai, qaf. Ada razik, ada razzaq. Lebih dahsyat ar-razzaq itu. Maka Allah sebut dzul quwwatil matin, yang memiliki, pemilik asli. Bukan pemilik itu banyak. Kata-kata zu ini hampir maknanya asli. Saya katakan hampir, kenapa? Karena manusia kadang-kadang dikatakan zu malin. Saking banyaknya duitnya, saking duit itu datang bagaimana sampai dia bingung, dikatakan zu malin. Seakan-akan dia begitu lahir bawa rezeki semua. Itu manusia, itu apa ya? Kata kiasan. Yang aslinya itu punya Allah. Dzul quwwatil matin. Pemilik asli kekuatan. Maksudnya apa Allah bilang begini? Ketika aku mau memberikan kamu rezeki, tidak ada kekuatan di langit ataupun di bumi bisa menghadang hambaku. Kalau kau mau kasih kamu rezeki, tidak ada kekuatan.
Dan ketika rezeki itu sudah sampai kepada kamu, tidak ada kekuatan yang bisa mencabut dari kamu. Kenapa? Supaya kita damai dan tentram. Hidup ini damai. Tidak ada orang yang akan menguasai kita, tidak ada. Soal rezeki tidak ada. Rezekiku dari Allah, tidak ada kekuatan. Kalau memang rezeki saya tidak ada kemampuan yang bisa cabut, maka kalau sampai tercabut, memang bukan rezeki kita. Maka jangan habisi waktu dengan menggerutu, jangan menangis. Orang itu merebut dompet saya, dia lari. Kita ketika mengejarnya, itu perintah Allah untuk menegakkan keadilan. Tapi kalau tidak bisa, sudah, bukan rezeki kamu hamba. Alhamdulillah, boleh jadi itu bisa sebab bahayamu. Nanti saya ganti yang lain. Yang penting apa? Langsung kontak sama Allah. Jadi para koruptor itu yang korupsi, yang membuat adanya kejahatan yang akan dipertanggungjawabkan, nauzubillah, dia mendapatkan kekayaan yang begitu besar, dia kira dia pintar, dia kira dia berhasil dalam triknya dia untuk mengumpulkan kekayaan. Kalau dia nikmati itu, dia pakai itu, memang itu rezekinya. Coba betapa kecewanya dia nanti. Ternyata yang menyebabkan dia masuk penjara dan terhina di dunia, betapa keluarganya itu menjadi terhina di dunia untuk mendapatkan sesuatu kepunyaan dia. Rezeki dari Allah, tetapi dia mendapatkannya dengan cara yang tidak betul. Jangan kira orang itu rezekinya banyak, betul. Memang rezekinya banyak, memang. Bukan pintarnya dia. Bukan. Memang rezeki dia. Tetapi dia bodoh. Dia mendapatkannya dengan cara yang menghancurkan dia. Itu rezeki, bapak-bapak. Itu namanya apa? Dzul Quwwatil Matin. Ayat berikutnya. Di surat Al-Ankabut ayat 60, wa ka'ayyin min dabatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allah menyatakan betapa banyak makhluk-makhluk yang bergeraknya itu sulit, tidak lincah. Betapa banyak makhluk ini, dabah, hewan. Allah suruh kita belajar betapa banyak tuh hewan-hewan yang melata, tetapi dia bergerak. Disebutnya itu hewan melata karena dia bergerak. Dia berusaha cari rezeki. Allah menyatakan apa? La tahmilu rizqaha. Dia tidak bisa membawa rezekinya. Kayak kita tidak punya dompet, punya celana, saku celana pun tidak punya. Kalau ada dompet tidak ada isinya. Tidak ada bungkusan yang dia bawa. Ya. Di rumah tidak ada yang memasak untuk dia kemudian buat itu rantang ataupun bungkusan dia bawa. Ini contoh kalau manusia. Betapa banyak hamba-hambaku, makhluk-makhlukku tidak bisa membawa rezekinya. Kalau terbawa pun tidak bisa menjaganya. Hanya jadi beban bagi dia. Maka tidak usah bawa. Allah yang terus menerus kasih dia rezeki. Wa iyyakum, dan kalian juga wahai jin dan manusia begitu. Maka kamu jangan heran orang itu makan apa ya, bagaimana hidupnya. Tanyakan kepada Allah. Salah satu contoh, ada makhluk yang namanya buas. Kenapa dijadikan contoh oleh ulama? Karena doa Nabi Daud alaihissalam. Tahu Nabi Daud, raja kan?
raja baru jadi nabi. Kaya raya. Nabi Daud alaihissalam. Kana ya'kulu bi amali yadihi. Rasulullah SAW bersabda, termasuk hamba-hamba Allah yang terbaik. Bagaimana tidak, dia nabi. Daud alaihissalam, dia makan dengan usahanya sendiri. Punya kerajaan, kerja kalau mau makan. Kehati-hatiannya dia. Ini rezeki banyak, tapi ini kerajaan, aku raja. Rakyatku banyak. Dia kerja. Doanya apa kepada Allah? Allahumma rzuqna kama razaqtal buwas. Ya Allah, kasih saya rezeki. Rezeki sini maksudnya apa? Makan. Seperti engkau memberi makan kepada buas. Rupanya Nabi Daud memperhatikan buas itu. Kok bisa hidup dia? Saya tak mampu, ya Allah. Saya sama buas. Kasih saya makan. Itu Nabi Daud alaihissalam. Buas itu apa? Buas itu anak burung gagak. Tahu burung gagak kan? Kita tahu semuanya. Tahu nggak kita anaknya? Pernah lihat nggak anaknya? Saya sih belum lihat. Kepingin juga lihat. Ya, untuk mengingatkan aku kepada Daud alaihissalam. Buas itu kan hewan yang berbulu hitam semua. Ya, ketika melahirkan anak, anaknya itu putih banget, putih sekali, kayak salju, kayak gaji, bulat begitu. Ini makhluk dari mana ini ketika lahir? Waktu dia lahirkan dia tahu ini dekat sama dia. Dia takut. Jadi ibunya takut sama dia. Ini apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Tidak digendong oleh ibunya, tidak dipeluk oleh ibunya, tidak disusui oleh ibunya. Bagaimana hidup dia? Didatangi oleh serangga-serangga kecil. Dia jadi bahan makanan. Subhanallah. Ini yang ambil makanan dari dia. Dari mereka dia dapat makanan. Dikasih makan Allah. Makhluk-makhluk kecil yang menggerogoti dia, ya, yang ngeroyok dia, ya, dari mereka dia dapat makanan. Itu namanya Dzul Quwwatil Matin. Dia ada kekuatan yang bisa menghadang. Ini buat sebagai contoh. Dia lahir, dia tumbuh, dia hidup tanpa dia mampu membawa rezekinya. Tapi dia makan, dia minum, dia bernafas. Itu dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan begitu, wa iyyakum, betapa banyak dari kalian seperti itu. Wa huwas samiul alim, ya. Dan Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ayat berikutnya, ayat surat Al-Hijr, yaitu surat yang ke-15, ayat 19 dan ayat 20. Allah berbicara tentang bumi. Wal ardha madadnaha, dan bumi itu Allah hamparkan, lepas, luas. Maka bumi itu ketika kita berjalan, kita tidak akan masuk ke jurang, tidak bertepi. Kenapa? Menunjukkan dia bulat. Kalau dia itu umpamanya 4 persegi, ini sudah sampai batas ini, kayak lapangan bola, ini sudah habis. Di sini tidak boleh main kita. Kalau main offset, kan begitu. Nah, ini tidak. Jalan terus bumi itu, keliling kita. Itu makna apa? Madadnaha. Kami hamparkan dia tanpa batas. Untuk hambaku ketika berjalan itu enak, ya. Wa alqaina fiha rawasiya, dan kutanamkan di dalamnya gunung-gunung.
yang menunjang ke dalam sehingga dia mantap, dia tidak goyang. Bayangkan bumi itu dengan kecepatan luar biasa, dia berlari. Kalau goncang yang gede, kita bisa apa? Terlepas, mental. Alhamdulillah. Allah katakan apa? Supaya kita tentram di bumi kita ini, ya. Wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun, dan Allah tumbuhkan dari bumi ini segala macam dan semuanya terukur, ada timbangannya, ya. Kita lewatkan saja ini, ya. Kita sudah baca firman Allah, ya. Kita bisa tidak merasakan bumi ini dalam bentuk begitu rezeki kita? Itu perlu para saintis, ulama-ulama menjelaskan sama kita. Ini ngomong soal sains. Nah, kita waja'alna lakum fiha ma'aisha. Allah menyatakan apa? Dan kami menjadikan untuk kalian, wahai umat manusia, wahai jin, fiha, di bumi ini, ma'aisha, sumber-sumber rezeki, sumber-sumber kehidupan. Ma'aisha itu sumber-sumber kehidupan. Maka nama ibu kita Ummul Mukminin Aisyah apa? Itu semacam doa orang tuanya ketika menamakan dia Aisyah. Ya Allah, mudah-mudahan sumber rezekinya banyak. Aisyah hidup, Allah sediakan dia makanan apa semua. Itu doa Aisyah itu. Nah, lakum fiha ma'aisha, kamu di bumi itu ada sumber-sumber kehidupan yang dengannya kamu mendapatkan rezeki yang paling apa ya, yang paling inti, yang paling dekat dengan kamu. Makan, minum, tinggal, berteduh, yang kita bilang sandang, pangan, papan, ya, yang mudah saja dah, itu sumber kehidupan. Kemudian ada kendaraan, insya Allah, wah, sedikit demi sedikit Allah berikan kepada kita. Itu sumber kehidupan. Wa man lastum lahu biraziqin. So Allah katakan apa? Untuk kalian dan orang-orang, siapa itu yang kamu pelihara? Anak-anak kamu, istri kamu, siapa lagi? Karyawan kamu. Itu orang-orang, bukan kamu yang kasih rezeki. Wa man lastum birraziqin, orang-orang yang kamu rasa kamu kasih dia penghidupan, bukan kamu yang kasih mereka rezeki. Jadi ini membuat kita apa? Gemetar. Hati-hati, di rumah kita ada pembantu, kita kasih dia bulanan, kita tidak berjasa sama dia, sama sekali tidak. Memang dia kerja, tenaganya boleh jadi lebih mahal daripada itu. Kita berhitung dengan dia dengan perhitungan yang tidak adil, bisa saja begitu, dan banyak itu bukan tidak. Na'udzubillah. Yang ditanya bukan istri kita, kepala keluarga, wa man lastum biraziqin, karyawan-karyawan kamu rezekinya itu apa? Maka ketika dia datang bekerja sama kita dan kita sudah terima sama dia, jangan sekali-kali kita merendahkan dia. Itu rezekinya dia. Maka Allah seakan-akan berkata kepada kita, hei hamba-hambaku yang berduit, yang buka perusahaan, memiliki karyawan yang banyak, itu hamba-hambaku datang kepada kamu, bikin kamu kaya, bikin hidup kamu lebih santai. Kamu hanya memanage saja, duit datang dari mana-mana, dari saya rezeki itu. Kemudian mereka punya gaji, rezeki dari saya yang saya berikan kepada mereka. Bukan orang-orang yang kamu bisa mengatakan aku yang kasih rezeki. Allah dalam Al-Quran menyebutkan apa? Wallahu khairul raziqin. Ada kan ayat, banyak ayat begitu. Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki. Itu untuk menghormati fungsi orang tua, menghormati para manajer-manajer yang adil,
Maka kadang-kadang kalau karyawannya berkata, terima kasih Bapak sudah kasih saya ini itu. Tidak berdosa dia mengucapkan terima kasih, dan Anda dipuji begitu. Karena Anda berperan mirip, artinya mengikuti peran Allah. Maka Nabi itu ketika membagi-bagi pemberian kepada sahabat-sahabatnya, dia katakan apa? Allahu razik anal qasim. Ketika dia bagi, Allah yang kasih rezeki, saya tukang bagi. Rasulullah tidak pernah mengatakan ini dari aku, enggak ada. Allahu razik, ini semua ini datang. Maka kenapa Rasulullah kadang-kadang dia tidak dapat sama sekali, wala keluarganya dapat? Kerana ini rezeki dari Allah. Aku tukang bagi yang terakhir, katanya beliau. Pembagi itu terakhir. Sampai ketika bagi minuman, dia minum sisa dari minuman umatnya. Pernah ditahan oleh pamannya Abbas ketika Hijatul Wada, dia datang ke Kaabah, sudah disediakan minuman air zam-zam khusus, kerana tidak mau, jangan diberikan kepada Nabi campuran, dah. Janganlah Nabi kita. Ya, Abbas keluarga Nabi, Bani Abdul Muttalib yang menyiapkan air zam-zam, kerana air zam-zam tadinya memang milik Abdul Muttalib. Supaya kita tahu, air zam-zam itu miliknya Abdul Muttalib, pribadi dari Allah. Betul dahulu Allah berikan kepada Sayyidina Ismail alaihissalam. Hilang ratusan tahun. Padahal di situ-situ saja kan umat manusia tidak bisa menemukannya dengan segala macam cara. Abdul Muttalib mimpi. Itu tanda akan munculnya Rasul yang terakhir. Salah satu tanda munculnya Rasul yang terakhir, ditemukan kembali air zam-zam. Itu Allah. Untuk apa? Mempromosi nabinya. Kerana yang menemukannya bapaknya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Itu kesan para ulama. Kesan para ulama. Itu milik Abdul Muttalib. Dan diakui oleh orang Quraisy, diakui oleh orang Arab, milik Abdul Muttalib. Kita bukan berbicara soal itu. Ya, ini. Jadi Abbas ibnu Abdul Muttalib sudah menyiapkan, dia bilang, ketika datang Rasulullah, dia sudah sediakan air zam-zam, sudah tempatnya khusus. Rasulullah capek. Dia bilang, ini untuk kamu wahai Rasulullah. Di sana tempat minum sana rame-rame. Tidak cocok, tangan sana masuk. Apa jawabnya beliau? Tidak. Saya minum bersama umat saya. Saya mendapatkan keberkahan dari mereka. Lihat Nabi kita. Saya mendapatkan keberkahan dari mereka. Itu makna berkah. Maka ada orang-orang yang mengatakan tidak ada yang namanya berkah-berkah. Ada. Jangankan kita, Nabi Muhammad mengharapkan berkah. Kenapa? Kaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang pemimpin, dia minum bersama mereka. Di situ keberkahan. Di situ turun rahmat spesial dari Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal beliau itu rahmatnya, ya Allah, dari Allah. Aduh, tidak ada duanya. Tapi tetap saja. Nah, Allah mengatakan, kan Allah menyebut wallahu khairur razikin. Jadi ada kan orang yang bisa, oh ini pemberi rezeki, okey, enggak ada masalah. Sebagai kata kiasan. Tetapi Allah menyebut sini apa? Walastum bi tambah huruf ba. Tambah huruf ba ini bahwa beda. Subhanallah. Kamu bukan bi razikin. Razikin okey. Alhamdulillah kamu tiru Allah. Kamu melakukan pekerjaannya Allah yang membagi-bagi. Tapi bukan yang asli kamu. Bukan yang hakiki. Lihat nilai kata-kata ba. Yang memahaminya pakar bahasa. Orang Arab biasa saja tidak paham. Bapak kalau terjemahan tidak ada itu. Yang
bukan kamu pemberi rezeki yang asli. Kata-kata itu tidak ada. Karena saya memahaminya lewat saya belajar. Itu saja sedikit kelebihan. Itu namanya apa? Teman belajar. Dan saya juga belajar dari para ulama. Itu saja. Juga kata-kata ba'j itu tidak asli kamu. Tapi oke saja dah. Kalau kamu mengatakan atau dia menyatakan kamu yang kasih rezeki. Tidak dosa itu, tidak ada. Tidak jadi syirik, tidak ada. Udah. Maka tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka kita kadang-kadang mengatakan saya yang membuat ini, enggak apa-apa. Oke, lu yang membuat. Ini anak lahir kenapa? Saya kawin. Maka saya ini. Betul. Tapi bukan anta ahsanul khaliqin. Bukan pencipta yang terbaik. Subhanallah. Allah semacam ngalah sama hamba. Ya Allah itu paling toleran. Oke deh hambaku kurang lebih lah. Maka kita jadi harus toleransi, harus lembut. Itu Allah. Allah itu adalah Khalik mutlak. Tapi Allah menyatakan apa? Tabarakallah. Segala keberkahan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baiknya, seindah-indahnya pencipta. Padahal tidak ada pencipta selain Dia. Yang terakhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bawa hadis ini karena senafas mengayat-ayat Quran. Jadi lihat dari maknanya, Bapak-bapak ya. Dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ruhal qudus nafatha fi rawi." Ruh yang suci. Ruh yang suci itu Jibril. Salah satu gelar Sayyidina Jibril alaihi salam, salah satu julukan beliau, Ruhul Qudus. Itu membisikkan dengan segala kelembutan ke dalam relung hatiku. Wahyu. Itu wahyu. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maknanya ini bahasa Nabi, bukan Al-Qur'an. Anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila ajalaha. Sungguh jiwa manapun tidak akan mati sampai dia mendapatkan semua jatah umurnya. Ada yang mati karena musibah, tertiban bangunan umpamanya, itu sudah umurnya begitu. Na'udzubillah tertembak, itu sudah umurnya. Tidak ada orang yang mati kurang umurnya. Boleh sedih, boleh protes, tapi jangan sampai kita terlepas dari sunatullah, peraturan agama. Jangan jadi pembalas dendam yang tidak keruan-keruan. Tidak ada. Allah itu hiburan kita. Nanti Allah berikan ganti rugi kepada yang meninggal, kepada yang kena musibah, dan kepada yang keluarganya. Kembalikan kepada Allah. Itu lebih cepat kita mendapatkan kelapangan hidup. Boleh nuntut, harus untuk mewujudkan keadilan, tetapi jangan sampai jadi stres. Jangan hambaku, aku tetap pengatur alam semesta. Maka kita sekarang hidup sekarang ini banyak hal-hal yang bikin kita galau, kita gelisah. Pendapat ini, pendapat itu, bahkan kaum muslimin. Masalah dana haji ini, ada yang ngomong begini, ada yang ngomong begini. Betul, udah. Tapi jangan berantem kita, jangan. Jangan kita kembali kepada Allah. Jangan habiskan waktu untuk itu. Ada tugas kita yang paling penting. Jangan kata Allah. Itu maknanya begitu. Itu ketika Allah mengatakan sudah saya takdirkan itu supaya kita ini lebih cepat kembali kepada Allah dan mendapatkan kelapangan. Lihat Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang
ngomong itu, apa itu, protokol kesehatan itu hanya buatan begini, kita bingung sama segala macam. Kita mau berantem di masjid. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ini rumah Allah Subhanahu wa taala. Awas. Jangan membakar-bakar umat. Tetap apapun ujian daripada Allah, kita bersatu. Kita ingat sama Allah. Yang berantem begitu orang yang tidak punya iman. Jangan. Niatnya baik, semangatnya oke. Kita pendam. Kita sedih. Tapi kita jaga. Ketika Allah mengatakan saya yang mengatur, kita tenang. Yang mengatur ini betul sekarang kita punya pemerintahan, bukan presiden, bukan. Yang kita buat, kalau dia boleh jadi kita manusia sama dengan kita. Tapi kalau Allah mengatakan aku menguji kamu, kita akan apa? Radina billahi rabba, ridha ya Allah. Wa bil islami dina, ridha ya Allah. Wa bi Muhammadin nabiyya, ridha. Itu Allah akan berikan ridhonya kepada kita. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Itu makna takdir. Makna penentuan pembagian nasib itu tadi. Jangan jaga persatuan umat. Yang harus kita bicarakan tiap hari adalah persatuan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadikanlah bahan pembicaraan kamu itu persatuan. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mau bertindak membela kebenaran, lebih dahulu kamu tahu apa itu kebenaran. Dari mana itu kebenaran? Jangan suudzon sama Allah. Allah lepas tangan. Allah serahkan nasib kita kepada pemerintah. Tidak ada itu. Kita beriman, alhamdulillah. Itu suara yang harus disuarakan. Bukan saya mengambil suatu pandangan. Tidak. Kita kembali kepada Allah. Maka ketika berbicara, bawa ayat Al-Quran di setiap tindakan Anda. Jangan asal mengambil ilmu pengetahuan dari siapa saja. Jangan. Anda langsung bertanggung jawab kepada Allah. Itu Islam. Tidak ada orang yang mati kurang umur. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika dia tewas, apa dia katakan sama anak-anaknya? Ya, aku tewas. Ada yang membunuh aku. Kalau aku masih hidup, aku yang menentukan bagaimana aku memperlakukan dia. Tetapi kalau aku sudah meninggal dunia, itu hak keluarga. Ini ketentuan Allah. Ya, sudah katakan ayah kami tewas. Allah menyatakan hukumnya begini-begini. Awas, jangan mengatakan sudah terbunuh khalifah, sudah terbunuh khalifah pemimpin kami terbunuh, keluarga Nabi terbunuh. Tidak ada begitu, tidak ada. Karena ketika Sayyidina Utsman meninggal dunia, keluarganya gunakan itu sebagai sarana mendapatkan kekuatan politik. Tidak sama Sayyidina Utsman sama mereka. Sayyidina Utsman kekasih kita, orang yang Allah ridhoi, Nabi kita ridho, tapi keluarganya memanfaatkan itu. Maka muncullah gerakan Syiah dan gerakan Sunni. Kalau kamu mau tahu dari mana, maka hati-hati dalam bertindak. Pengaruhnya bisa jauh dan bertanggung jawab dari kemudian. Itu Sayyidina Ali mengatakan, jangan katakan khalifah terbunuh. Ali bin Abi Thalib, suaminya Fatimah Zahra, Ahlul Bait di dalam Al-Quran, suci disucikan oleh Allah. Jangan begitu. Kebenaran bukan begitu caranya. Lihat Al-Quran bilang apa. Itu saya beri contoh yang sangat retorik, sangat menyedihkan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu Rasulullah sudah nangis jauh-jauh. Allah sudah beritakan dia bagaimana yang akan terjadi.
Sampai dia pernah mengatakan, kalau begitu doakan saja saya meninggal sebelum Anda. Anda sedih betul, saya tidak mau Anda sedih. Itu kisahnya ada. Rasulullah mengatakan qada wa qadar, sudah menjadi ketentuan Allah untuk dia uji hamba-hambanya. Maka kemudian hadis Nabi ini, wa tastau'i rizqaha, tidak ada orang yang mati rezekinya masih tertinggal di dunia. Dia dapat semua. Fattaqullaha, maka bertakwalah kamu kepada Allah. Fa ajmilu fit talab, dapatkanlah rezeki itu dengan cara yang cantik, dengan cara yang indah. Kesan Bapak bagaimana? Silakan Bapak-bapak memahaminya. Bebas, letterlek, ya. Ambillah rezeki kamu dari Allah itu dengan cara yang indah. Ulama mengatakan apa? Ya, jangan ngos-ngosan. Kenapa? Kecapean kapan ibadahnya? Kapan zikrullah? Kapan sholat? Bagi waktu dong. Jangan semua diborong oleh rezeki, jangan. Jangan tinggalkan anak di rumah tanpa perawatan. Jangan tinggalkan istri, kesian dia. Alasannya untuk keluarga, tidak ada yang kasih rezeki Allah. Itu namanya mereka, itu ulama ya. Bapak mau sependapat dengan begitu atau tidak, itu urusan Bapak. Saya wajib menerjemahkan apa adanya. Nabi suruh begitu. Sampaikan kepada mereka apa adanya. Boleh jadi orang yang mendengar dari kamu itu akan memberikan ilmu kepada kamu ketimbang kamu memberikan dia ilmu. Islam luar biasa Bapak-bapak. Sampai sahabat-sahabat Nabi harus melakukan itu. Boleh jadi murid-murid kamu nanti yang kasih kamu ilmu, atau sahabat-sahabat kamu, sampaikan sunnah Nabi itu apa adanya. Itu Nabi berpesannya itu begitu. Wala yahmilanna ahadakum istibta'ar rizqi an yatlubahu bi ma'siyatillah. Jangan sampai perasaan kamu terlambat banget rezeki itu. Hah? Kalau ada perasaan begitu, jangan sampai perasaan itu mendorong kamu bermaksiat. Jangan. Kamu bisa dapat dinar, bisa dapat dolar, tapi manfaatnya tidak. Ayo, mau pilih yang mana? Manfaat apa kertas itu? Ya. Fa innallaha la yunalu ma indahu illa bi ta'atih. Kalau manfaat yang kamu peroleh, manfaat dari Allah tidak bisa kamu peroleh dengan cara bermaksiat. Dapat angka iya, ya, dapat rekening di bank iya, tapi yang kamu cari nggak dapat. Yang kamu cari kebahagiaan dan ketentraman hanya Allah saja yang kasih. Tidak bisa kamu dapat lewat maksiat. Hadis sahih. Ya. Saya kira cukup sekian. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah Tuhan kami, Tuhan yang memiliki sifat-sifat yang maha sempurna, curahkan selawat-Mu, salam dan barakat-Mu atas penghulu kami, Nabi kami, hamba dan kekasih-Mu Muhammad, dan keluarga beliau yang Engkau sucikan. Ya Allah Tuhan kami, anugerahkanlah ridha-Mu yang seagung-agungnya, rahmat-Mu yang seluas-luasnya, derajat
darimu ya Allah yang setinggi-tingginya para pendahulu kami, sahabat-sahabat Nabi kami, generasi berikutnya ya Allah, kemudian generasi berikutnya dan berikutnya, wattabi'ina tabi'ina ila yaumiddin. Ya Allah, jadikanlah kami tabi'in ya Allah, yang mengikuti jejak para pendahulu kami, yang berkiblat kepada Al-Quran, berkiblat kepada Nabi-Mu, berkiblat kepada Engkau ya Allah secara mutlak. Ya Allah, ringankanlah beban kami ini ya Allah. Kami ridha terhadap segala ketentuan-Mu. Ridha ya Allah, ridha ya Allah, kerana kami tahu kalau kami ridha, Engkau akan meridhai kami. Kami beruntung selama-lamanya. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya Allah, Nabi-Mu menyatakan kepada kami bahawa barang siapa yang mengucapkannya itu banyak kali, sering kali ya Allah, haqqan 'ala Allah an yurdiyahu, Allah pasti membuat dia ridha. Artinya dia senang hidupnya, dia bahagia, dia tenteram, keadaan apapun dia akan merasakan itu adalah rezeki darimu. Hidup ini semuanya rezeki ya Allah, pemberian-pemberian darimu, ujian-ujian darimu ya Allah, rezeki darimu. Tidak ada yang datang dari Engkau kecuali kebaikan. Namun kami berkata kepadamu ya Allah, sebagaimana Nabi kami dahulu berkata kepadamu, setelah dia menyatakan ridha ya Allah, segala ketentuanmu, segala ujianmu, Engkau ilhamkan beliau untuk mengucapkan kata-kata yang akan kami ucapkan. Ghairu anna afiyataka awsa'uli. Beliau berkata, ya Allah, kemudahan darimu ya Allah lebih lapang bagiku. Nabi kami berkata begitu. Kami minta kelapangan ya Allah, kami minta kemudahan ya Allah. Ya Allah, angkat dari kami wabah ini ya Allah, singkirkan wabah ini ya Allah dari kami, di negeri kami dan di mana saja ya Allah. Singkirkan dari kaum muslimin wabah ini ya Allah. Tolong kami ya Allah, bahkan dari semua hamba-hamba-Mu ya Allah. Bukan kami saja, Engkau catat di sana kami turut mendoakan bukan untuk muslimin saja, tetapi untuk seluruh hamba-hamba-Mu ya Allah. Kerana Engkau ya Allah, kami hormati hamba-hamba-Mu semuanya tanpa kecuali. Kami hanya mendambakan ridha-Mu. Allahumma kshif anna corona wal bala'a wal waba' fi biladina hadhihi wa fi al-biladi kulliha ya Allah. Allahumma kshif anna corona wal baba wal ba la yakshifuha illa anta ghairuka. Tidak ada yang bisa menyingkirkan mutlak ya Allah, tidak ada yang kuasa ya Allah. Tidak ada pemerintahan, tidak ada dokter-dokter, tidak ada usaha manusia yang berarti hakiki, tidak ada. Itu usaha mereka dan itu insyaAllah itu ibadah mereka. Jadikan mereka manusia-manusia yang tulus ya Allah dalam mengabdi kepada umat manusia. Jujur ya Allah, jujur. Itulah yang kami mohonkan darimu ya Allah. Allahumma la takilna ila anfusina wala ila ahadi min khalqika tarfata ain. Ya Allah, jangan pernah membiarkan kami bersandar kepada diri kami yang lemah ini. Jangan sampai ya Allah kami bersandar kepada makhluk-makhluk-Mu ya Allah. Sandaran kami mutlak hanya kepada Allah. Tidak ada yang sayang kepada kami seperti Engkau ya Allah. Tidak ada yang peduli kepada kami seperti Engkau ya Allah. Kami bangga denganmu ya Allah. Kami mencintaimu ya Allah. Ya Rabbah, Ya Rabbah, Ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.